Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua, yaitu pelajaran matematika. Materi kita hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, baik. Nah, operasi penjumlahan dan bilangan bulat itu ada dua sifat yang harus kita ketahui. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran tempat. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Jadi ada beberapa bilangan terus kita kelompokkan, mana yang lebih dahulu kita kerjakan. Oke, kita masuk sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Nah, apabila ada dua buah bilangan A dan B, merupakan bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. A dan B ini hanya variabel saja ya, jadi boleh kalian rubah menjadi huruf lain, apakah C dan D, E dan F, P dan Q, terserah. Yang penting dia adalah dua buah bilangan bulat. Nah, kalau dia merupakan bilangan bulat, maka berlaku penjumlahan yang seperti ini. Ya, jadi dia bisa dipindah tempat. A tambah B menjadi B tambah A. Jadi hanya pertukaran tempat saja. Nilai jenis bilangannya tidak berubah, nilainya juga tidak berubah, hanya merubah tempat saja. Oke, contoh. Yang pertama itu adalah ada dua buah bilangan A dan B, 8 dengan 4. Kalau kita jumlahkan, 8 dengan 4 hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini bagaimana caranya supaya kita mengarahkan dia ke bentuk yang kedua? Di sini kan A tambah B. Kita mau arahkan dia ke B tambah A. Sehingga 12 ini kita pecah, kita rubah atau kita jabarkan menjadi 4 ditambah 8. Kalau tadi 8 tambah 4. Karena A-nya 8, B-nya 4. Nah, sekarang jadi 4 tambah 8. Nah, sekarang 4. 4 ini apa? 4 ini adalah B. 8 ini apa? 8 adalah A. Maka hasilnya menjadi B ditambah A. Oke. Ya. Yang kedua, contohnya adalah ini. Contohnya kita buat aja dalam tabel. Ini ada dua contoh sebenarnya. Untuk kelompok yang pertama, A-nya itu adalah bilangan negatif, B-nya adalah bilangan positif. Negatif 3 tambah 2, itu A tambah B, hasilnya adalah negatif 1. Untuk penjumlahan bilangan negatif, yang harus kalian ingat itu adalah bagaimana caranya apabila sebuah bilangan negatif dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan negatif lain atau dengan bilangan positif. Nah, kalau yang ini bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Triknya yang pertama adalah coba lihat bilangan mana yang lebih besar, apakah bilangan negatif atau bilangan positif. Nah, kalau di sini bilangan negatifnya negatif 3, bilangan positifnya 2. Angkanya itu lebih besar yang 3 daripada 2. Angka ya, bukan nilai. Jadi negatif 3 tambah 2 yang lebih besar adalah yang negatif. Otomatis pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kemudian untuk B tambah A. B tambah A ini berarti 2 ditambah negatif 3. Nah, 2 tambah negatif 3, mungkin di video sebelumnya kita udah belajar kalau misalkan ada dua buah tanda yang berdekatan, kita harus jadikan tanda itu menjadi satu operasi saja. Kalau ada tambah, ada kurang. Nah, ingat kalau dia tambah bertemu dengan kurang, dia operasinya menjadi tanda kurang. Berarti B tambah negatif 3, B tambah A, 2 ditambah negatif 3, itu artinya 2 dikurang 3. 2 dikurang 3. 2 berada di sebelah kanan angka 0, kemudian dikurangi 3. Kalau kita pakai garis bilangan berarti misalkan seperti ini. Ada sebuah garis bilangan. Ya. Ada sebuah garis bilangan yang ya, ini misalkan ya, di sini ada 2. Oke, di sini ada 2. Ya, di sini 0. Di sini ada angka 0. Kalau misalkan dia 2, 2-nya tuh berarti kemari ya, 2. Ya.
dikurang 3, berarti 3-nya itu mundur ke sebelah kiri. Berarti di sini 1, ini ada angka 1 ya. Berarti 1 kemari, 2, berarti 3-nya di sini. Berarti di sini adalah angkanya adalah negatif 1. Ya, berarti 2 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 1. Lanjut. Negatif 5 dikurang negatif 2, hampir sama. Negatif 5 itu berada di sebelah kiri angka 0, 5, ya. Kemudian B-nya adalah negatif 2. Nah, kalau negatif dengan negatif ini sebenarnya gampang. Tandanya kalau dua buah bilangan negatif dijumlahkan hasilnya pasti negatif. Jadi tinggal kalian buat saja tanda negatifnya. Kemudian berapa angkanya? Angka jumlahkan saja. 5 tambah 2. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Berarti negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 7. Oke. Kemudian B ditambah A. B-nya adalah negatif 2, A-nya adalah negatif 5. Berarti negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya juga merupakan negatif 7. Oke. Lanjut. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah kata lainnya sifat pengelompokan. Oke, sifat pengelompokan ini misalkan ada 3 buah bilangan, yaitu bilangan A, B, dan C, merupakan bilangan bulat. Jadi ada 3 buah bilangan yang merupakan bilangan bulat, kemudian kita kelompokkan. Nah, pengelompokannya ini dua-dua, misalkan 2 buah bilangan dikelompokkan gitu. Ini ada A, B, dan C. Jadi terserah aja mau A dan B dulu boleh, B dan C dulu juga boleh. Kalau di sini A ditambah B tambah C, kemudian A tambah B tambah C. Jadi yang pertama dikelompokkan B tambah C, yang kedua dikelompokkan A tambah B. Nah, sekarang bagaimana apabila kalau misalkan kalian ingin mengelompokkan A dengan C? Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Jadi bisa kalian kelompokkan A tambah C di dalam satu kurung, kemudian baru ditambah B, boleh. Ya, contohnya ada 3 buah bilangan, ada A, 2, B, 3, C, min 1. Nah, ini pengelompokan yang pertama, yang sebelah kiri, yang ruas kiri ya. A tambah B tambah C, yang dikelompokkan adalah B tambah C-nya. Kita tulis A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 1. Nah, kalau dia ini tadi sama seperti contoh sebelumnya, ada 2 buah operasi, ada tambah, ada kurang. Berarti kita harus selesaikan dulu tambah dengan kurang ini menjadi apa. Ya, kalau dia berbeda tanda, dia pasti menjadi kurang. Ya, 2 ditambah 3 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Ini untuk ruas kiri. Ya, ini untuk ruas kiri. Kita lanjut untuk ruas kanan. Oke, kita lanjut untuk ruas kanan. Nah, kita hapus dulu ini. Kita lanjut untuk ruas kanan. A tambah B tambah C. Jadi yang dikelompokkan adalah A tambah B-nya. Berarti 2 ditambah 3 baru ditambah negatif 1. Ya, ini tadi sama, tambah dengan kurang menjadi kurang, hasilnya adalah 4. Nah, kalau kalian lihat di sini hasilnya sama-sama 4. Untuk ruas kiri hasilnya 4, untuk yang ruas kanan juga hasilnya adalah 4. Oke. Contoh kedua. Ya, contoh kedua ini sama seperti yang komutatif tadi. Ini sebenarnya ada 2 contoh. Ada bilangan positif dan ada bilangan negatifnya juga di sini. A tambah B tambah C. Yang perlu diingat adalah yang di dalam kurung operasikan terlebih dahulu. Sini B dengan C, min 2 tambah 4, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian A tambah B, 3 ditambah negatif 2, berarti 3 dikurang 2, hasilnya 1 tambah 4, 5. Ya, berarti hasilnya sama ya. Ini 5, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga 5. Oke. Untuk yang kedua, min 3, 1, 5. Sama aja, caranya sama. Hanya ganti angka saja. A-nya min 3 ditambah 1 tambah 5. Berarti min 3 ditambah 6, hasilnya adalah 3. Sama dengan yang ini, hasilnya juga 3. Nah, itu dia sifat asosiatif atau sifat pengelompokan bilangan. Ini berlakunya pada bilangan bulat. Kita lanjut.
Selain dua sifat tadi, ada sifat lain yang sering sekali digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat ini sebenarnya lebih kepada trik kita supaya mungkin lebih mudah atau lebih cepat dalam proses perhitungan bilangan bulat. Apa itu? Yang pertama adalah nih, bilangan genap ditambah bilangan genap sama dengan bilangan genap. Artinya apabila dua buah bilangan genap dijumlahkan, hasilnya pasti bilangan genap. Ya, ini sama juga misalkan kita kurangkan, sama aja. Dua buah bilangan genap apabila dikurangkan hasilnya juga akan bilangan genap. Contohnya seperti ini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, 2 merupakan bilangan genap, 4 merupakan bilangan genap, kemudian 6 juga merupakan bilangan genap. Jadi 2, 4, dan 6 adalah bilangan genap. Untuk yang pertama. Yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Contohnya, 4 bilangan genap, 3 bilangan ganjil, 7 adalah bilangan ganjil. Jadi, bilangan genap ditambah bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, ya sama dengan bilangan genap. Oke, kita kasih contoh. 3 bilangan ganjil, 9 juga merupakan bilangan ganjil. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini adalah bilangan genap. Jadi mudahnya seperti ini. Apabila dua buah bilangan dia sama jenisnya, sama-sama genapkah atau sama-sama ganjilkah, pasti saat dijumlahkan hasilnya adalah bilangan genap. Ya, sama-sama genap atau sama-sama ganjil, hasilnya pasti bilangan genap. Berbeda apabila dia satu genap, satu ganjil. Ya, mau ganjil ditambah genap, mau genap ditambah ganjil sama aja. Yang penting satunya genap, satunya ganjil, itu hasilnya merupakan bilangan ganjil. Oke, itu dia 3 sifat tambahan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, oke. Nah, untuk soal-soal ini silahkan kalian kerjakan. Buat secara rinci bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Soal-soal ini merupakan soal-soal dari penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk pelajaran kita berikutnya yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Demikian video kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.